Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nugrahaning Esa Pratiwi, dosen program studi teknologi rekayasa multimedia di Politeknik Bakti Semesta Salatiga. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada video ini saya akan menyampaikan salah satu proses pembelajaran pada mata kuliah Advertising. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam merancang komunikasi periklanan yang efektif dengan memadukan pemahaman konsep dan praktik sehingga mampu mengimplementasikan keilmuan mereka pada bidang multimedia sebagai penunjang praktik periklanan digital di era modern. Adapun bahan kajian yang dipelajari meliputi konsep periklanan dan komunikasi pemasaran, kebijakan dan etika periklanan, hingga tahapan produksi iklan dengan pendekatan project based learning. Sebagai bagian dari pendidikan vokasi, pembelajaran dirancang agar mahasiswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu menghasilkan solusi yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha. Oleh karena itu, pada mata kuliah ini, mahasiswa diarahkan untuk dapat menghasilkan karya video profil UMKM yang memberi mereka kesempatan berkolaborasi langsung dengan mitra. Video yang akan ditampilkan merupakan salah satu contoh pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan sebagai upaya menghadirkan proses belajar yang aktif, inovatif, kreatif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa yang bermanfaat menjawab kebutuhan masyarakat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Sehat. Iya. Ketemu lagi ya di pertemuan kedua untuk mata kuliah advertising. Nah, sebelum kita mulai kelas hari ini, yuk seperti biasa kita akan sama-sama mulainya dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Udah selesai? Oke, teman-teman. Di pertemuan kedua ini, sebelum kita mau lanjut nih ke materi berikutnya, saya mau coba tanya ke teman-teman, masih ingat gak materi kita di minggu yang lalu? Materi pertama tentang apa? Advertising. Iya, memang tentang advertising ya. Kita sudah belajar tentang pengertian advertising, jenis-jenisnya, sampai kepada evolusi periklanan. Nah, masih ingat nggak apa sih itu advertising atau periklanan? Ya, saya mau turun biar lebih dekat sama teman-teman nih. Siapa? Apa itu periklanan? Ada persuasi, betul. Ada promosi. Ayo, berarti Rafa sesuatu. Aduh, lanjutin tadi persuasifnya, kata kuncinya di situ. Media untuk mempengaruhi, mengajak, melakukan sesuatu atau membeli sesuatu. Iya, betul. Ya intinya sebenarnya di situ ya. Karena kita sudah belajar bahwa advertising atau periklanan sebenarnya adalah langkah yang dilakukan untuk memperkenalkan suatu produk, mengkomunikasikan, mempromosikan suatu produk gitu kan. Yang kemudian tujuannya apa? Seperti yang Adu bilang tadi, mempersuasi, mengajak seseorang untuk bisa tertarik kepada produk itu. Ayo, mulai diingat-ingat nih harusnya ya, lupa ya. Lalu, dari evolusi periklanan. Dari dulu nih, periklanan yang masih konvensional gitu kan, kita belajar gitu ya. Sampai hari ini, periklanan yang kita kenal saat ini dan yang sangat bombastis adalah periklanan di era digital. Betul. Nah, untuk itu kenapa di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iklan dan komunikasi pemasaran. Kenapa? Karena di era digital saat ini, kita sangat perlu kemampuan berkomunikasi yang kita gunakan untuk bisa memasarkan suatu produk. Gitu ya. Tanpa pemahaman tentang komunikasi pemasaran, satu iklan ya sudah ditawarkan gitu aja, tapi kemudian tadi tidak pada goalnya sampai ke mempersuasi seseorang. Makanya untuk bisa berhasil nih melakukan persuasif, kita perlu yang namanya dasar komunikasi pemasaran. Oke. Nah, dengan pemahaman kita yang minggu lalu ya, kita sudah belajar banyak nih tentang pengertian, jenis-jenis, terus contoh bagaimana itu periklanan atau advertising gitu ya. Nah, kita mau pahami 3 hal ini teman-teman.
sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Yang pertama, munculnya jenis media baru tidak kemudian serta-merta menggantikan media yang sudah lama. Jadi walaupun serba digital nih saat ini, tapi toh pada akhirnya kita juga memahami, sama-sama menyadari bahwa periklanan-periklanan konvensional masih digunakan. Contohnya apa? Kemarin periklanan konvensional pakai media apa? Iklannya lewat apa? TV, terus koran ya, media cetak gitu ya. Semua itu masih dipakai. Dan itu karena punya karakteristik masing-masing, itu sebenarnya saling mendukung. Jadi bukan berarti setelah ada di media digital lalu yang kemarin tergantikan, tidak ya, tapi justru saling melengkapi dengan segmennya masing-masing, dengan karakteristiknya masing-masing. Yang kedua, setiap jenis media memiliki karakteristik tersendiri tadi, gitu ya. Untuk itu kita harus paham, ketika kita mau membuat iklan, kita harus ngerti dulu kita mau pakai media yang mana, kita mau pakai media itu dengan target audiensnya siapa, supaya kita bisa menggunakan media yang tepat. Yang ketiga, periklanan adalah bentuk komunikasi persuasi. Nah, ini kan mengulang nih kan, yang kemarin kita sudah pelajari, untuk teman-teman bisa ingat lagi, tapi halus ya, smooth. Iklan tuh nggak harus yang keluar-keluar langsung jualan, enggak. Tapi advertising yang akan kita pelajari adalah cara untuk membuat satu periklanan persuasi yang halus, tapi terus-menerus nih, pelan-pelan masuk gitu ya, sampai akhirnya tuh orang-orang tuh kadang nggak sadar ya, oh ini iklan ya, gitu kan. Oke, nah dari sini hari ini kita akan belajar tentang iklan dan komunikasi pemasaran dengan tujuannya apa? Supaya teman-teman bisa nanti kembali memahami dan menjelaskan lagi hubungan sebenarnya antara iklan dan komunikasi pemasaran itu seperti apa. Seperti tadi di awal saya sudah sampaikan ya, bahwa iklan tanpa pemahaman tentang komunikasi pemasaran itu sama saja iklan yang kita berikan begitu saja, informasi yang kita sampaikan begitu saja tanpa punya tujuan yang membekas kepada khalayak. Jadi diharapkan mahasiswa bisa juga nih mengimplementasikannya. Kenapa proyek video profil seperti kemarin yang saya sudah janjikan ke teman-teman ya, minggu depan saya akan sampaikan gitu kan. Apa sih nanti proyek akhirnya untuk mata kuliah ini? Nah, inilah teman-teman. Pada akhirnya, semua materi yang akan kita pelajari akan menjadi dasar untuk nantinya teman-teman bisa membuat sebuah proyek video profil dari mitra. Siapa mitra kita? UMKM. Nah, nanti sambil berjalan, kita akan sama-sama siapkan konsep untuk hal itu. Nah, sebelum kita masuk ke jenis iklan, saya mau minta teman-teman nih, ini ada 7 ya yang datang ya. Yuk, bisa 2 orang, mungkin yang sebagian 3 orang, silahkan diskusikan. Kenapa? Ini supaya teman-teman membuka wawasannya. Teman-teman terpapar tapi mungkin nggak ngerti ya, belum sempat memikirkannya. Kenapa saat ini iklan misalnya di TikTok lah ya, iklan di media sosial kayak TikTok, padahal yang cuman sebentar tuh videonya, ya kan? Tapi kenapa itu lebih menarik ya daripada iklan yang ada ditayangkan di televisi? Padahal itu pembuatan iklannya pasti lebih banyak mengeluarkan biaya nih, daripada iklan TikTok yang cuma sebentar, yang cuma mungkin beberapa detik aja, nggak sampai 1 menit, tapi kenapa viral? Kenapa orang-orang lebih suka? Nah, silahkan didiskusikan 1 menit, saya berikan waktu. Nanti bisa perwakilan per kelompok ya, menyampaikan itu. Ya, bisa ngobrol dulu. Ini gimana nih kelompoknya berarti? 2 berdua, 1, 2, 3, 2. Oke, yuk silakan diskusi. Pandangan teman-teman kenapa? Dari kelompok yang pertama selesai dulu aja ya. Ya, siapa yang mau menjadi jubirnya? Mungkin mewakili dari hasil diskusi kami berpikiran bahwa karena konten TikTok zaman sekarang kan banyak yang pendek juga durasinya. Jadi audiens itu sudah terbiasa untuk memperhatikan video-video pendek gitu. Jadi mungkin karena itu iklan yang durasinya pendek menjadi lebih efektif. Oke, durasi berarti ya, karena durasinya justru lebih pendek, lebih padat. Jadi orang-orang malah lebih cenderung tertarik untuk segera menyelesaikan apa yang dilihat, durasi. Oke, kelompok 2. Kalau hasil dari diskusi kita berdua itu karena kan kita saat ini udah eranya handphone gitu, udah apa-apa kita memakai handphone, jadi
audiensnya lebih banyak di situ daripada TV, menggunakan TV atau radio dan semacamnya. Jadi orang-orangnya lebih terdigitalisasi. Oke, karena serba digital, sekarang orang juga pakai yang terdigitalisasi tadi bahasanya. Handphone itu kan mobile juga dan semua bisa dilihat di situ. Oke, tadi ada durasi, ada digitalisasi, gitu ya. Yang terakhir? Kalau hasil diskusi saya sama Ignas itu lebih ke, kalau di TikTok kan lebih gampang viral, orang-orang juga yang sama seperti tadi mereka bilang lebih gampang dilihat, terus lebih gampang lah, lebih interaktif, terus lebih lucu iklan-iklannya dibanding di TV kan cuma yang kayak ya udah iklan tentang produknya, nggak ada interaktif apa-apa. Terus kalau di TikTok kita bisa langsung lihat review dari orang-orang, bisa lihat di komen di kolom komentar. Jadi kalau ada yang mau pakai produk itu, mereka juga bisa lihat review, kayak review jujur yang mau dipakai mereka gitu. Oke, berarti lebih interaktif gitu ya. Ada 3 poin ya teman-teman. Terima kasih untuk jawabannya. Tidak ada yang salah ya. Itu pandangan teman-teman yang pada akhirnya saling melengkapi, membuka wawasan yang lain. Yang pertama karena durasi, justru durasi yang pendek, yang padat itu lebih menarik gitu ya. Yang kedua karena semua serba digital sekarang, ya orang-orang mungkin cenderung HP itu bisa dibawa kemana-mana gitu kan, kapanpun bisa melihat iklan daripada hanya di rumah nonton TV gitu ya. Yang ketiga adalah ada interaksi yang dibutuhkan ternyata oleh kalayan. Nah itu juga yang menjadi dasar kenapa kita belajar tentang iklan dan komunikasi pemasaran. Interaksi itu dibentuk karena ada komunikasi, dan komunikasi di dalam iklan kita sebutnya adalah komunikasi pemasaran. Nah oke, lanjut ya. Dari situ kita juga harus memahami nih jenis-jenis iklan tuh seperti apa aja. Jangan sampai itu tadi ya, kadang iklan tuh kita terlena, nggak ngerti ternyata itu iklan, terbius ya. Ternyata itu iklan yang sangat smooth, pelan-pelan masuk sampai kita nggak ngerti. Jenis iklan tuh ada 3. Yang pertama, nah ini, commercial advertising atau iklan komersil. Iklan komersial. Yaitu apa? Ya namanya aja komersil ya. Kemarin juga sempat disinggung di minggu lalu bahwa iklan komersil itu berarti kan iklan yang tujuannya mendukung kampanye suatu produk. Kampanye ini berarti kan mempromosikan produk sampai menjual produk. Masih ingat juga kata kunci yang berikutnya selain persuasif adalah ada pemasukan, ada keuntungan yang masuk. Nah inilah yang disebut iklankan pada umumnya, itu adalah iklan-iklan produk jasa, itu iklan komersil. Iklan komersil merupakan jenis iklan strategis. Apa yang dimaksud strategis? Yaitu iklan yang jangkanya itu maksudnya panjang ya, jangka panjang untuk membangun citra. Jadi dilakukan terus-menerus, disampaikan terus-menerus. Makanya kalau di televisi tuh misalnya ada yang tiap iklannya cuma 30 detik tapi diulang berkali-kali gitu kan. Habis itu ada sinetronnya mulai nih, ada iklan lagi. Kan? Nah itu adalah iklan yang disebut strategis, panjang untuk membangun citra. Ada juga dia iklan komersil itu termasuk juga iklan taktis. Kenapa? Karena bisa dalam jangka pendek. Iklannya bombastis dibuat satu kali, satu momen, satu event. Untuk apa? Untuk mendorong aksi pembelian. Contohnya di sini teman-teman tahu nih iklan apa? Udah kelihatan nih Lifebuoy, tapi mereka ngapain nih? Ingat gak memori tentang iklan ini? Ingat gak? Apa? Iklannya ngapain nih? Waktu itu ngapain? Disuruh apa sih di iklan itu? Cuci tangan. Iya, cuci tangan. Berarti Lifebuoy mengajak ada gerakan cuci tangan pakai sabun pada waktu itu ya. Sampai dia datang ke sekolah-sekolah anak-anak SD gitu ya. Terus suruh cuci tangan bareng-bareng, diajarin cara cuci tangan yang baik. Nah ini termasuk sebenarnya iklan taktis. Iklan yang dibuat dalam satu momen tertentu gitu ya, langsung bombastis, semua langsung seragam nih, serempak mengikuti karena dia gerakan cuci tangan. Bahkan di sini pun sebenarnya terselip nih, nanti ada unsur-unsur jenis iklan yang berikutnya nanti di sini ya. Nah ketika itu dilakukan supaya apa? Mendorong aksi beli. Setelah itu, wah Lifebuoy wangi ya, bersih ya gitu kan, anak-anak suka ya, akhirnya banyak sekali yang beli. Karena gerakan ini Lifebuoy waktu itu jadi boom tuh, banyak sekali yang akhirnya kenal Lifebuoy. Nah itu yang contohnya adalah iklan komersial gitu ya. Jadi iklan yang pertama adalah iklan tentang produk dan jasa yang tujuannya komersil. Tujuannya adalah menjual satu
produk gitu ya, entah barang entah jasa, untuk tujuannya pasti mendapat income, mendapat keuntungan. Oke, next, yang kedua adalah corporate advertising atau iklan korporat. Ya, namanya aja korporat, teman-teman sudah familiar nih dengan istilah ini, yaitu iklan yang sebenarnya bertujuan untuk apa? Membangun citra suatu korporasi, suatu perusahaan yang akhirnya bisa memberikan citra yang baik juga, citra positif juga terhadap produk, entah itu barang, entah itu jasa yang dimiliki oleh perusahaan itu, gitu ya. Jadi korporat, satu perusahaan membuat iklan, tapi sebenarnya hal itu bertujuan juga pada akhirnya produk-produk yang nanti dikeluarkan itu juga punya citra yang baik ketika iklan itu dikelola langsung oleh perusahaan. Nah, ini contohnya nih, BRI ya. Siapa yang buka tabungan di BRI? Punya ya, punya. Karena bank rakyat ya, semua rakyat kayaknya punya gitu kan. BRI ya. BRI ini adalah badan ini ya, badan BUMN gitu kan, BUMN yang dia sudah dikenal nih sama masyarakat. Semua orang tahu. Taunya ya banknya BRI. Tapi kadang orang-orang tuh kan nggak tahu ya, ada produk apa aja sih, ada jenis tabungan apa aja sih di situ, ada program-program apa aja sih. Nah, BRI ketika dia membuat satu iklan tentang bank itu sendiri, BRI ini sendiri, Bank Rakyat Indonesia sendiri, itu sebenarnya tujuannya adalah membangun citra positif. Lalu kemudian ketika seperti ini, brosur ini kan menunjukkan nih, usaha kecilmu bisa lebih mudah bertumbuh. Nah, ini BRI KUR. Siapa yang mungkin orang tuanya ya, biasanya ambil pinjaman KUR lah untuk bikin usaha. Ternyata BRI punya satu produknya, dia yang dia jual adalah KUR. Nah, corporate advertising adalah periklanan yang dibangun oleh BRI untuk kemudian menjadikan produknya ini, KUR BRI ini juga punya sisi positif, punya citra positif di masyarakat. Jadi khusus ya, tidak hanya berpikir serta-merta tentang keuntungan seperti tadi yang pertama, tapi di sini sebenarnya lebih kepada membangun citra. Orang paham dulu, orang tahu dulu BRI itu terpercaya. Lalu kemudian ketika punya produk tertentu, orang juga pasti akan, wah ini kan yang punya BRI programnya, berarti pasti juga terpercaya. Nah, itulah tujuan dari corporate advertising. Oke, paham? Di sini kita next ya. Yang ketiga adalah public service advertising, atau yang kita kenal dengan iklan layanan masyarakat atau ILM. Nah, ini teman-teman juga tahu ya, sifatnya adalah social marketing. Ya, penjualan-penjualan yang secara sosial, mungkin tidak fokusnya bukan lagi keuntungan, fokusnya bukan lagi sebenarnya citra juga, tapi fokusnya adalah sebenarnya memberikan edukasi kepada masyarakat. Makanya biasanya ILM itu bisa keluar dari instansi pemerintah atau sedang ada yang booming saat ini, lalu kemudian masyarakat yang aware nih dengan sekitarnya itu membuat iklan layanan masyarakat. Demi apa? Kepentingan dan pelayanan masyarakat yang bisa berupa ajakan, kemudian pernyataan, himbauan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Seperti ini misalnya, bersihkan Indonesia dari korupsi yang dari dulu sampai sekarang tidak bersih-bersih ya. Bersihkan Indonesia dari korupsi, ini iklan layanan masyarakat. Karena apa? Meminta kita semua untuk tidak korupsi atau untuk korupsi? Tidak korupsi dong, membersihkan dari korupsi. Contoh lain, coba. Contoh lain iklan layanan masyarakat. Stop bullying, betul. Karena kemarin terjadi ya, sampai yang ada yang meninggal itu ya waktu itu kan, yang beberapa waktu kemarin sempat viral, betul. Apalagi? Tidak merokok, ya karena rokok membunuhmu, gitu kan. Bahkan sampai di itu ya, di bungkusnya tuh sudah dijelaskan di situ, gitu ya. Aduh, kasih contoh yang tersindir teman-temannya di sampingnya, aduh gitu ya. Oke, bisa, karena itu tentang kampanye kesehatan misalnya. Ada lagi? Apa lagi? Stop narkoba, ya say no to drugs gitu kan biasanya. Nah, itu juga ILM. Nah, tadi yang saya bilang, Lifebuoy itu juga sebenarnya selain dia sebagai komersil ya untuk produknya, tapi dia juga mengandung nih iklan layanan masyarakat. Kenapa? Kebersihan dong. Cuci tangan yang benar tuh seperti apa? Ternyata dari Lifebuoy yang pada zaman itu ya, saya juga sebenarnya masih kecil ya. Lihat Lifebuoy cuci tangan yang benar itu juga berpengaruh sampai ke kemarin ya.
pas COVID ya, kan cuci tangannya harus bener nih, itu tahu tuh dari Lifebuoy. Ternyata itu edukasinya everlasting, seterusnya. Nah, itulah jenis-jenis iklan. Oke, nah lalu komunikasi pemasaran. Kalau kita sudah paham tentang apa itu jenis-jenis iklannya seperti apa, ada 3 ya. Lalu bagaimana sih kita memahami komunikasi pemasaran untuk bisa kita masukkan ke dalam iklan yang akan kita buat? Nah ini, coba dilihat di sini. Fungsi komunikasi pemasaran, kalau mau kita lihat ya, ketika kita hanya melakukan branding, promosi aja, itu kita hanya mengidentifikasi dan menginformasikan sesuatu. Tapi ketika kita melakukan periklanan, advertising, informasi itu pada akhirnya kita persuasikan, kita sampaikan ke masyarakat untuk menarik sesuatu perhatian dari mereka. Tapi kemudian pemasaran itu sendiri posisinya di mana? Ketika kita melakukan branding, kita melakukan advertising, pemasaran ini pada akhirnya bisa mengemas keduanya untuk bisa mempromosikan suatu produk. Jadi pemasaran itu ada di identifikasi iya, informasi iya, persuasi iya. Makanya kenapa kita perlu nih belajar tentang iklan dan komunikasi pemasaran. Tidak hanya branding, tidak hanya iklan, tapi juga kita masukkan pemasaran yang kita komunikasikan. Oke, tujuan komunikasi pemasaran tadi sudah nih, salah satunya betul, persuasif. Tapi juga sebelum kita mempersuasi khalayak, sebelum kita meminta mereka melakukan sesuatu gitu ya, ajakan ya, kita juga harus menginformasikan sesuatu yang penting. Lalu tentunya harus continuity, harus terus-menerus continue. Kalau tidak, bayangin nih, lagi promo satu produk baru, cuman sekali tok, habis itu nggak dipromoin lagi lah, orangnya nggak tahu ya. Atau barangkali ada ini ya, ada yang bilang seperti ini, kalau kamu mau mempromosikan sesuatu, walaupun hari itu mungkin dia tidak beli, promosiin aja terus. Satu saat mungkin dia ketika lihat dia mau beli. Itu yang disebut continuity. Jadi komunikasi pemasaran itu sendiri adalah sebenarnya diartikan sebagai kemampuan komunikator kita nih, orang yang menyampaikan informasi. Komunikator untuk menyatukan pikirannya, pemahaman yang sama dengan komunikan atau target audiensnya dalam menerima pesan sesuai dengan yang komunikator inginkan. Ini kan komunikasi ya teman-teman, juga sudah dapat dasar komunikasi kan, mengenai sasarannya. Nah ini, masih ingat ya? Kognitif itu apa? Pikiran, pemahaman, informasi di awal. Afektif, perasaan, mulai merasa, mulai mengerti maksudnya apa. Dan konatif, yaitu perilaku, tindakan, melakukan sesuatu, yaitu apa? Kalau tujuannya periklanan berarti kan pada akhirnya membeli produk yang ditawarkan, ya. Nah, di dalam melaksanakan komunikasi pemasaran, kita mau ini sekilas aja sambil mengingatkan teman-teman. Ada model komunikasinya Kotler ya. Jadi ketika ada ini komunikator, kita sebagai komunikator, ada pesan yang kita sampaikan, ada penerima, gitu ya. Tapi fungsi utamanya adalah sebenarnya apa? Di sini encoding. Encoding itu berarti kita sebagai komunikator gimana sih? Ada sesuatu apa yang ingin kita transferkan? Nah, ketika kita ngomong menjadi pesan. Lalu, ketika kita mau sampaikan ke komunikan, mereka juga ada proses nih. Proses berpikir, memaknai, kemudian menafsirkan, oh maksud pesannya ini. Nah, itu decoding. Jangan sampai nih, dua hal ini kita lupakan. Karena kadang kita cuma nyampein aja, tanpa kita tahu nanti. Dia paham nggak ya? Dia ngerti nggak ya maksud saya? Begitu juga ini. Ketika dia menerima bisa jadi, yaudah yang penting didengerin gitu ya, masuk kanan keluar kiri, jangan. Dua hal ini adalah hal yang utama, walaupun pada akhirnya nanti ada noise nih, pasti ada gangguan-gangguan ya, entah mungkin kompetitor, entah mungkin kondisi seseorang yang lagi nggak fit gitu kan. Tapi pastikan bahwa ketika komunikan menerima informasi dari kita ada respon. Diem pun itu adalah respon ya, tapi kita mau berharap responnya adalah positif. Lalu kemudian ada feedback yang harus kita berikan ketika komunikan memberikan respon kepada kita. Oke, nah terakhir nih, ini nanti untuk diimplementasikan teman-teman menjadi tugas kedudukan iklan dan komunikasi pemasaran. Ketika kita hanya beriklan, kita hanya mendorong penjualan. Tapi ketika kita masukkan komunikasi pemasaran, kita bisa menjaga citra, menjual produk sambil punya citra positif. Tujuannya
Iklan hanya untuk promosi, komunikasi pemasaran, edukasi, yang tadi everlasting, seterusnya. Komunikasinya, advertising itu biasanya cuma satu arah. Makanya bisa jadi tadi yang Tina bilang ya, di TV cuma searah aja, kita nerima toh, nggak bisa langsung lihat komen-komennya di situ gimana. Tapi ketika kita mau masukkan komunikasi pemasaran dengan tadi menggunakan media digital gitu ya, kita bisa memberikan interaksi dua arah. Fokus advertising hanya biasanya daya tarik yang visual ya, atau sesuatu yang menarik di mata, walaupun mungkin bisa juga radio gitu ya, suara, tapi itu sesuatu yang menyenangkan indera kita gitu. Tapi komunikasi pemasaran itu memberikan daya tarik dari narasi-narasi yang kita sampaikan. Terakhir, nah ini untuk implementasinya teman-teman nih. Nanti sebagai langkah awal sebelum teman-teman akan membuat ini ya, tugas akhirnya, yaitu hanya fokus pada produk kalau hanya iklan, tapi komunikasi pemasaran membuat kita fokus pada nilai. Iklan yang kita buat harus punya nilai. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, berarti kita mau ulas lagi nih apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Jadi kita sudah memahami tentang bagaimana jenis-jenis iklan, kemudian juga korelasinya dengan komunikasi pemasaran. Dan dari situ kita bisa belajar teman-teman, bahwa iklan itu mungkin ada beberapa jenis, beragam. Tapi percayalah, iklan tanpa ilmu komunikasi pemasaran, maka iklan itu akan seperti informasi biasa yang tidak membekas dan kemudian tidak berdampak pada sisi apa tadi? Kognitif, afektif, dan konatif. Jadi untuk itu mari kita kembangkan terus kemampuan kita dalam memahami komunikasi pemasaran dan kita akan mempraktekannya dalam membuat suatu iklan. Oke, untuk itu, untuk memperdalam materi lebih lanjut lagi, silakan teman-teman bisa membagi dalam kelompok-kelompok. Lalu untuk minggu depan kita akan bahas ya, ada satu tugas yang harus teman-teman kerjakan, yaitu silahkan mencari salah satu iklan yang komersil saja ya, tentang satu produk yang memang sudah terkenal, boleh dari televisi, boleh nanti lihat di YouTube begitu ya, dari media-media yang ada. Kemudian silahkan teman-teman lakukan identifikasi tentang bagaimana penerapan komunikasi pemasaran pada iklan tersebut. Setelah itu, teman-teman coba analisis ya, ada beberapa poin bisa dicatat. Yang pertama, tentang tema dari iklan itu. Kemudian, yang kedua adalah narasi. Narasi yang dipakai untuk membuat iklan itu. Jadi ini untuk melihat bagaimana penerapan komunikasi pemasarannya. Kemudian yang ketiga, coba lihat kelebihan dari iklan itu apa yang menarik buat kalian. Yang keempat, mungkin kekurangannya nih, harusnya iklan itu harus gimana sih? Seperti apa sih? Gitu ya. Dan yang terakhir, coba berikan saran, khususnya dasarnya adalah dari materi yang kita pelajari saat ini tentang komunikasi pemasaran. Oke? Untuk itu, kita akan akhiri kelas hari ini, dan kita bertemu lagi minggu depan, dan kita akan mengulas kembali materi hari ini dan juga tugas yang sudah teman-teman kerjakan. Oke, kita tadi mengawalinya dengan doa, dan kita akan akhiri juga di dalam doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sampai bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan tetap lebih fokus lagi untuk memahami tentang advertising. Terima kasih. Demikianlah pemaparan rangkaian pembelajaran yang saya lakukan dalam mengampu mata kuliah advertising pada program studi Teknologi Rekayasa Multimedia di Politeknik Bakti Semesta. Harapan saya kiranya dokumentasi PDD UKT-PT ini dapat memberikan gambaran utuh dan menjadi bukti nyata kontribusi dan dedikasi saya dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada tim asesor sertifikasi dosen 2026 atas waktu dan penilaian yang diberikan, serta kepada seluruh sivitas akademika Politeknik Bakti Semesta yang telah membantu saya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.